Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Penjelasan tafsir dalam tafsir Al-Muyassar, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 ini menjelaskan bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lanjut ke ayat yang kedua, yaitu allazina hum fi sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dikaitkan dengan ayat yang pertama bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu beruntungnya seperti apa? Dilanjut ke ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 2 ini orang-orang yang dimana sifat mereka bahwasanya orang-orang yang khusyuk dalam sholat itu hati mereka fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan hutang, tidak memikirkan nanti makan apa, tidak memikirkan nanti ke depannya seperti apa, tapi kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat yang ketiga, yang mana walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang artinya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna baginya. Maksudnya apa? Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuknya, seperti ucapan yang tidak faedah atau perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dalam pandangan Islam. Dilanjut ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang artinya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman tentang menunaikan zakat tidak hanya dalam Quran surat Al-Mu'minun saja. Aqimis shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 4 menjelaskan bahwa orang-orang yang hendak membersihkan hati mereka, membersihkan jiwa mereka, itu melalui zakat. Ada zakat fitrah. Fitrah artinya mensucikan hati, membersihkan diri. Selain itu juga ada zakat mal. Zakat mal yaitu menginfakkan sedikit rezeki kita kepada orang lain yang berhak menerimanya. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang artinya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 ini, orang-orang yang menjaga kemaluan dari perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti zina, homoseksual, dan seluruh perbuatan lainnya yang sesungguhnya Allah benci akan hal itu. Nauzubillahi min dzalik. Ayat yang ke-6 yaitu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, yang artinya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam keadaan tercela. Nah, maksudnya apa sih sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 6 ini dijelaskan bahwa bolehlah seorang laki-laki menggauli seorang perempuan yang mana ada ikatan halal di dalamnya, seperti istri-istri mereka. Tidak menjadi dosa bagi mereka untuk melakukan perbuatan tersebut karena mereka sudah ada ikatan halal, kecuali terhadap orang-orang yang tidak ada ikatan halal baginya, maka itu sungguh melakukan perbuatan yang sangat tercela. Famanib tahu waro
dzalika fa ulaika humul adun, yang artinya barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah merupakan orang-orang yang sangat melampaui batas. Artinya apa? Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 7 ini, mereka yang mencari kenikmatan selain dari yang telah disebutkan di atas tadi, maka sungguh orang-orang tersebut tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikannya. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya masing-masing. Mereka melakukan perbuatan yang telah melampaui batas jika memang sesungguhnya mereka melakukan perbuatan zina atau perbuatan tersebut. Wallazina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah yang ditipunya dan janjinya. Li amanatihim, potongan ayat ini menjelaskan bahwa amanah seorang mukmin ketika dikasih amanah, ketika diberi amanah, maka ia harus menyampaikannya atau harus menjaganya. Ulaika humul warithun, yang artinya mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Tadi sudah dijelaskan beberapa ayat dari ayat 1 hingga ayat 9 bahwa bagaimana sih kita menjadi pribadi seorang muslim yang benar-benar menurut Al-Quran dan ajaran Nabi SAW. Hendaknya kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman seorang muslim. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yang artinya yang akan mewarisi surga Firdaus. Bagaimana tadi telah dijelaskan bahwa seorang mukmin yang taat akan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya, maka insya Allah mereka akan menempati surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling tinggi, tempat yang paling tengah, tempat yang paling sempurna. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kenikmatan mereka tiada henti, kenikmatan mereka tiada sirna. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Firdaus. Nah, itulah beberapa kepribadian atau teori kepribadian menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Al-Quran Allah sendiri yang berbicara, bukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.